Ibu koyo bana sanang jadi orang. Dah ada usah bahagia jadi perempuan loh ibu. Dari sejak lahir sampai mati ibu kami bahagiakan. Sebelum menikah dibahagiakan ayah, setelah menikah dibahagiakan suami. Ibu ratu sejak lahir sampai mati. Maka ketika Nabi Adam diusir di surga nanti yang bertobat, dak ada Siti Hawa bertobat lah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah menerima tobat Adam, bukan tobat mereka, tobat Adam. Perempuan itu diciptakan dengan kurang agama dan kurang akal. Bukan ini, enggak, kurang akal. Allah menciptakan laki-laki dengan 99 akal, 1 nafsu. Keinginan 1, akal 99. Perempuan diciptakan dengan 99 nafsu. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Malam ini kita akan bahas surat Thaha mulai ayat 115 sampai 123. Bagaimana proses Nabi Adam diusir dari sorga dan sampai ke bumi. Kita mulai ayat 115. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh kami telah berjanji erat dengan Adam sebelumnya. Apa janji Allah dengan Adam? Agar Adam tidak mendekati pohon. Allah sudah berkata, Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu, makanlah semua yang ada di sorga, pakailah semua yang ada di sorga, nikmatilah semua fasilitas sorga, semuanya saya bolehkan, kata Allah. Tapi engkau janji ya, la taqraba hazihi syajarah, jangan kau dekati dan istrimu mendekati ini pohon. Kata Nabi Adam, oke, baik, setuju. Itu perjanjian. Setelah berjanji, apa yang terjadi? Fanasiya, Adam langsung lupa janjinya. Itu hebatnya manusia. Baru berjanji, baru lupa langsung. Ini belum hitungan hari, Bapak Ibu. Karena makna fa dalam bahasa Arab, fa itu maknanya takkib. Takkib itu langsung. Begitu Nabi Adam berjanji, begitu perjanjian selesai, dia langsung lupa dengan janjinya. Walam najid lahu azma. Memang Nabi Adam itu tidak tampak ada tekad untuk memenuhi janji. Memang begitulah manusia ini. Jadi manusia ini gampang berjanji, tapi gampang pula melupakan janjinya. Coba lihat sekarang ya. Itu politisi-politisi itu, kalau saya terpilih, saya akan begini. Ada kartu ini, ada kartu itu. Baru saja terpilih, tidak ada lagi Pak, hilang semua. Ya toh? Jadi sejak dulu memang manusia itu punya karakter pelupa. Itulah kenapa menurut sebagian ahli bahasa manusia disebut insan karena ada kaitannya dengan kata nisyan. Kalau insan artinya manusia, kalau nisyan artinya lupa. Tidaklah dinamakan manusia dengan insan illa linisyanihi, kecuali dia makhluk yang sangat pelupa. Dia manusia itu pelupa. Jadi Nabi Adam bersalah tu Ibu. Nabi Adam melanggar aturan Allah tadi, lupa. Lupa dia. Dan diusir karena lupa. Dan inilah hebatnya umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Itu kenapa Nabi Muhammad pada berkata, saya gembira karena ada beberapa ayat yang membuat saya senang. Ada beberapa ayat yang membuat Nabi gembira. Salah satunya Al-Baqarah ayat terakhir, kata Nabi. Yang membuat saya gembira itu ketika turunnya Al-Baqarah ayat 286. Apa bunyinya? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan, jangan bebani kami dosa jika kami lupa atau bersalah.
dan Allah kabulkan. Makanya kita umat Muhammad kalau lupa tidak dikasih dosa, tidak dikasih hukuman. Nabi Adam lupa dihukum. Itu Pak. Kalau kita lupa tidak dihukum Allah. Itu kenapa kata Nabi rufi'al kalam an salasin. Allah tidak membebani dosa 3 orang. Salah satunya orang lupa sampai dia ingat, orang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai akalnya kembali. Di satu lain sudah disebutkan anak-anak sampai akal dia balik, sampai dia punya akal. Jadi hebat kita nih Pak Ibu. Kita kalau lupa Pak, tidak ada beban dosa, tidak dikasih beban. Nabi Adam lupa, diusir, dihukum, harus bertaubat. Dan kita ini memang Bapak Ibu umat yang tidak mendapat hukuman dunia. Umat yang lalu kalau mereka bersalah itu hukuman tunai dunia akhirat. Umat Nabi Musa, Pak ya, ketika mereka menyembah penyembahan patung anak sapi dan mereka bertobat kepada Allah, tapi cara bertobatnya hukuman harus tunai. Faktulu anfusakum, bunuh diri. Jadi umat Nabi Musa yang bersalah dulu disuruh bunuh diri, Pak. Itu cara bertobat mereka, harus bunuh diri. Kita enggak. Sebelum sampai nyawa ke tenggorokan tinggal istighfar saja selesai, Pak. Jadi Nabi Adam itu bersalah Bapak Ibu karena dia lupa janjinya. Nah setelah itu kata Allah wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Apa? Ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, dia tak mau sujud. Nah, di kesempatan lain pernah saya jelaskan, dia tidak mau sujud itu karena merasa dirinya lebih baik. Allah bertanya, ma mana'aka alla antas juda iz amartuka. Iblis, kenapa kau tak mau sujud ketika saya suruh? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Nah, ini yang disebut wastakbar, sombong. Sombong itu kalau orang merasa dirinya lebih baik. Orang yang merasa dirinya lebih baik itu sombong. Dan malaikat dan iblis yang pertama diusir karena dosa sombong. Ya, jadi sombong itu Ibu, walaupun sebesar zarah di hati kita, Allah akan mengharamkan sorga. Begitu kata Nabi. Tidak akan masuk sorga orang yang ada kesombongan di hatinya, ya, sekalipun miskala zarratin min kibir, walaupun kesombong itu ada sebesar zarah. Kesombongan itu Ibu banyak faktor, bisa harta, bisa wajah, bisa pangkat jabatan, itu bisa tahta. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa diri lebih baik, itu hati-hati, itu setan tuh. Ya. Dan kami berkata kepada Adam, ya Adam, inna haza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Ini menariknya ayat ini begini Ibu. Kata Allah, hai Adam, ini setan, iblis, musuhmu dan istrimu. Jangan sampai setan mengusir kamu, mengeluarkan kamu berdua dari surga. Jangan sampai kamu keluar berdua dari sorga karena dia. Kalau engkau keluar dari sorga berdua akan dicampakkan ke bumi, fatasqa, engkau akan berpayah-payah di muka bumi. Jadi menariknya begini Pak Ibu, ketika Allah mengingatkan kalau kamu salah nanti saya usir ya ke bumi, dan di bumi kamu akan tasqa, payah-payah. Inilah Bapak Ibu yang menjadi dalil untuk mengatakan dunia ini tidak ada yang senang. Karena dunia sudah dikatakan Allah sejak awal Adam sampai ke bumi, fatasqa, dunia ini tempat bersusah payah. Dunia ini Pak, tempat bersusah payah. Coba Bapak Ibu cari orang senang di dunia, tidak ada Pak. Senang itu kata Allah, mata'ul ghurur, menipu orang. Senang itu menipu orang. Menipu itu kesenangan itu di mata orang saja. Coba Anda percaya Bapak Ibu. Kece ibu yang tidak punya suami,
rancak ibu yang punya suami. Kecil ibu yang punya suami, rancak yang tak punya suami. Betul? Tak. Kecil ibu yang punya suami, rancak ibu tu tak menjandonya. Betul? Sanangnya, kian kamari, bebas. Ya tak? Dah itu ibu ya? Awak ndak, tak kabeh. Ya rancak ibu yang tak punya suami tu leh. Kecil ibu yang punya suami dan tak punya suami, mencari ibu punya suami, di rancak ibu yang punya suami tu batu. Aduh tampik bayu, tidur. Ya ndak. Padahal punya suami kau cakap panjang saya kau mah. Ya ndak. Kesenangan itu pada mata orang, dia menipu. Kata yang miskin, enak jadi orang kaya. Mobil AC, rumah besar, duit banyak. Gitu. Kecil orang miskin, senang jadi orang kaya, Pak. Kecil orang kaya, senang jadi orang miskin. Bakop itu, dia tebecak saja, tapi jalan bisa lalu bakaruhnya. Awak di rumah, labasi, pakai ubek lalu. Banyak orang kaya pakai ubek lalu apa ibu? Banyak. Tak mau lalu, atau Pak. Tersiksanya jo banyak jo kayu tu, cubalah ibu. Ibu kalau ada ame sagadang lutui di rumah, tu ibu surang serumahnya. Lemu lalu ibu, dah kamu lalu lah Pak, cayo lah kamu. Baka betu, orang masuk beko nya cilok beko. Ya nak mancik saya ibu kan ibu tak mau lalu lah takui saya sampai pagi. Ndak? Di mana sanangnya Pak Ibu? Ancak orang miskin tak berkunci ke pintu loh, bakaru je lalu dalam. Kata. Masuk perampok masuklah. Tiba di dalam perampok bingung, ni kena ambil aja nah. Apa saja lah. Kata. Maka orang kaya ko ada sapam, ada pagar tinggi, ada listrik. Ya, tu pagar tu bagi listrik bagi itu. Ada wow bagai gitu, ada CCTV bagai. Itu kan dia takui sesado tu. Dak menyeso kaya tu ya. Seso Pak Ibu. Bapak Ibu kalau mbak auto rancak enak. Itu parkir auto awak acak awak semayang di masjid. Asa balantak ni auto ambo tu. Pasti itu tu. Ancak punya Honda buruk oleh Ibu belantung lah, antak lah. Mana sanang Ibu? Sanang tu di mata orang. Tu makanya Ibu ada orang kaya dan orang kaya kadang Ibu ibadah kayanya, ada sekayanya Pak boleh. Rumah aja Ibu pernah cari di TV rumah Pak. Kalau masuk awak ke pintu rumah tu Pak lupa awak masuk di pintu rumah tadi Pak. Dia kadang rumah Pak. Awak pintu masuk cie keluar cie nya sadonya pintu itu je. Ya tu. Inya pintu masuk ko yo mana banyak Ibu. Lupa awak di mana masuk tadi ko. Kadang rumah Ibu. Ya, orang rumah tak tanggung rancaknya, artis terkenal. Ya dah. Perawatan orang rumahnya tak tanggung mahalnya. Ke Amerika perawatannya Ibu. Untuk kuku orang rumahnya 10 juta sebulan Ibu. Orang kaya Ibu. Untuk kuku 10 juta sebulan. Ya dah. Orang rumah ko sabana manjo, membuka salak saya tak pandai dah. Kaya Ibu. Buka salak saya tak pandai lah. Ini manjo. Ya tu. Buka salak orang rumah pun durian je lelo kadang saja. Ya tu. Karena perawatannya pisau silet saja Pak Ibu. Asap karena kuku gitu silet dah. Ha. Tu. Ini ndak lah Pak Ibu. 10 juta sebulan kuku itu. Tak tangkuk narkoba suami isteri kan? Tak tangkuk narkoba suami isteri Pak Ibu. Ya tu. Kecil ibu ustaz kau lain nonton gosip lagi doh ya. Itu kan beritanya heboh. Karena orang besar kan, tertangkap suami istri. Ketika ditanya, "Pak kok tertangkap? Pak kok narkoba?" Ditanya, "Pak, kok narkoba?" Itu narkoba kok malam, Pak. Tiap malamnya narkoba. Jawabannya sederhananya, Pak Ibu. Tak mau lalu mata malam, gelisah. Nah, supaya tenang maka pakai narkoba. Ya enggak? Di mana sanang tu? Ancak ibu-ibu lah, menyandar si kata enggak lalunya bagai. Falu narkoba bagai lo, menyandar saya kata enggaknya, kamu bakaru bagai lalu. Nah, jadi dunia itu kata Allah tasqah, tempat kita berpayah-payah. Cobalah Bapak Ibu cari orang yang senang di dunia, tidak ada Pak, tidak ada. Semua kita payah dengan kondisi kita masing-masing. Yang bodoh payah dengan bodohnya, ya nak.
Yang pandai pun payah dengan pandainya. Tu maka profesor tu habis-habis rambutnya Pak Ibu. Rambut profesor hilang tu itu diangik kepala kau Pak Ibu kau. Sehingga rambut tak taluk tumbuh tu dia angik. Mikir masalah saya panjang kan tak? Bapak Ibu kira ambo mengecek model kini kau sanang pokok. Susah mo Pak Ibu. Anca cuba Pak Ibu dah duduk dan ngangguk dah kau. Apa fikir ambo mengecek model kini dah susah mo kau. Susah. Tak ada yang susah loh Pak Ibu. Semua orang karena dunia diciptakan Allah untuk kita bersusah payah. Coba Bapak Ibu perhatikan surah Al-Balad nanti ya. Apa kata Allah ketika Allah bersumpah demi manusia ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia saya ciptakan, insan itu anak cucu Adam. Kalau Adam sudah selesai. Anak cucu Adam itu kami ciptakan fi kabad, untuk susah. Kabad itu susah. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu kalau diganti harakat ba menjadi bi, kabid, hati artinya. Hati ini kabid bahasa Arabnya. Kalau susah kabad bahasa Arabnya. Apa hubungan kabad dan kabid? Susah itu di hati. Ada orang galak-galak saya bantu ada Bapak Ibu. Sanangnya ndak tu galak saya tiap hari pelawak-pelawak tu narkoba saya tu mah. Orang kajang-kajang digalak anyo narkoba tu malam. Ndak banyak pelawak tangkut narkoba Pak ya. Padahal pelawak tu tukang hibur. Tukang hibur hidupnya pusing. Coba hitung berapa banyak pelawak tertangkut narkoba Pak. Sabit dah cik-cik banyak tu mah. Itu. Kenapa? Susah di sini. Di depan dia bisa tertawa, di depan layar, di belakang layar dia itu susah. Yang sesungguhnya di belakang layar. Kalau di depan layar sandiwara, kamuflase, topeng. Yang asli di balik layar. Maka artis-artis tu, walaupun dia dijagat hiburan, penghibur dia sendiri kacau itu. Karena memang begitu dunia, untuk susah. Makin lama Bapak Ibu di sini makin susah. Dah makin senang apa lama-lama di sekolah. Celah ibu-ibu yang lagu umur dah makin susah ya. Tagaklah susah, berjalanlah susah, lututlah sakit ya. Kan kakilah sakit ya. Matalah barayi, hidunglah barayi. Itu. Asam urat bagai, kolesterol bagai, lapaya, kepala barik bagai itu. Makin lama apa Ibu di dunia aku makin banyak susah. Percayalah kamu dah makin senang Ibu lama-lama sekolah. Ni kau ada orang yang berlama-lama di dunia aku itu aneh bin ajaib. Ditampik susah ingin lama-lama. Aneh tu. Kalau Bapak Ibu ingin dah susah, pindahlah sebelah. Ada alam setelah ini, balik kamu ke sini kata Allah. Baliklah ke surga ini kata Allah. Kamu tidak akan susah di sini. Selama kamu di dunia, kamu akan menghadapi susah, payah. Begitulah hidup dunia. Ya. Cobalah Pak Ibu kena pergi. Asal lama Pak Ibu, asal panjang umur Pak Ibu tu banyak penyakit ikut rumah. Ada? Lah sadu yang dirasuk sakit saya ikut itu. Ada? Tapi manusia tu masih ingin hidup 1000 tahun. Begitu kata Allah di surah Al-Baqarah itu ayat 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Manusia tetap berharap agar diberi usia 1000 tahun. Tu manusia tu aneh ya. Ditampik susah, nio balamo-lamo. Tu makanya orang beriman tu Ibu yang paling dirindukannya kematian. Kenapa? Karena ad-dunya sijnul mukminin, dunia itu penjara bagi orang beriman. Yang paling membahagiakan orang beriman, dia bebas dari penjara. Tapi orang kafir takut mati. Kenapa? Dia surga di sini. Dia tidak akan dapat seperti ini di sana. Itu takut mati itu. Jadi begitu kata Allah, dunia ini Adam, engkau kalau sampai di bumi nanti fataska. Engkau susah-susah payah, hati-hati jangan sampai keluar di surga ini. Di surga tidak ada susah payah ya. Kalau kau keluar di sini payah nanti.
Tapi menariknya Bapak begini. Ketika Allah menegur Adam dan Hawa, itu kata gantinya dua. Damirnya musanna namanya. Fala yukhrijannakuma. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari sorga. Kuma, dua. Tapi ketika bersusah payah sampai di bumi, kalian akan bersusah payah, tapi diganti kepada damir tunggal fatasqa. Bukan fatasqaya, tapi fatasqa. Dari dua diubah menjadi satu. Yang bersalah Adam dan Hawa, yang diusir Adam dan Hawa, yang payah-payah Adam sendiri saja. Hawa enggak. Itu hebatnya bahasa Al-Quran. Bersalah berdua, diusir berdua, tapi di bumi yang payah hanya engkau Adam, kata Allah. Istrimu enggak. Apa makna ayat ini, Ibu? Hanya suami yang boleh bersusah payah di muka bumi. Istri tidak boleh bersusah payah. Istri harus tetap seperti di sorga di muka bumi ini. Hebatnya agama kita nih, Pak. Ibu, jangan ibu berpayah-payah di sini. Yang berpayah-payah cukup suami. Nggak, hebat toh. Makanya tidak diganti fataskaya, tapi fataska. Itu kenapa ibu waqarna fi buyutikunna. Wahai para perempuan, kalian menetaplah di rumah. Ibu di rumah saja, rawat sekuku, badak-badak saja. Itu keraju ibu di sikonya, babadak jo merawat kuku sampai mati. Yang keluar baujan bapane Adam. Jangan istrimu di jamu-jamu. Istrimu dalam rumah, kasih tempat teduh dia. Di kok ado apa-apa menyuruh ibu bakar rajo, tu nak paham ayat kau. Ibu tak boleh bakar rajo. Ibu tarimo tiap hari. Keraju ibu itu saja naik oto, naik pergi ke toko, pergi ke mall, pulang, mandi, babadak, itu sekeraju ibu tiap hari. Pokoknya ibu abian saya yang ada. Itu keraju ibunya. Ya betul. Keraju ibu itu saja. Ndak mencari ibu loh. Jangan mencari jo. Keraju ibu mahabian saya. Alah, abi minta abi mana lah. Itu agama kita tuh. Jadi kok ada jo perempuan yang meminta kesetaraan, bodoh. Kesetaraan apa yang mau diminta? Ibu di atas kami, bukan setara dengan kami. Minta setara tu bodoh namanya tu. Dari tinggian tu minta turun ke bawah. Jadi ibu minta macam-macam. Ibu tandang saya, timo, tiap hari. Abi badak, beli badak. Abi baju, beli baju. Beli makan, beli makan. Itu. Kami lalu di kolong jabatan, lalu. Dan di hutan, lalu di hutan. Dan di tambang masuk tanah. Dan di lawi, ke lawi. Kami disuruh betu. Maka umur kami kok ada yang panjang lah, ibu. Capek mati kami kok. Maka laki-laki kan jarang-jarang umur sampai 70-nya ibu. Ibu-ibu banyak 70, 80 lagi nak. Kami 60 lebih mati dia tu mah. Kau ni tangka-tangka saja yang tinggal kau. Tak banyak ni sampai 70 lah Pak. Kerana memang tekanan hidup kami barik. Beban kami barik. Allah bebankan begitu. Hai, kata Allah ke Adam, jangan bawa istrimu susah. Kau saja yang susah. Fatashka, istrimu jangan pernah susahkan. Itu makanya ijab kabul tu Pak. Itu serah terima dari ayah ke suami. Anak dan kau dari ujung rambut sampai ujung kaki dan tanggung. Pernah tak ibu ketika juapak disuruh susah dia apa?
Indah ibu. Awak juapak awak yo bana jadi raja ibu. Apakah ndak dapik ndak pernah apa mengaluh kawak ndak pernah mengecen indah apa pun yang berpuji langsung keluar. Dah betul japak awak. Sekarang disalahkan, anak dan ku ha dari ujung rambut sampai ujung kaki dan tanggung ha. Kini angambi anak dan cuapu dan melayani cituang layani anak dan. Jadi pak dan terima anak pak. Seperti apa pak melayani cituang melayani itu janji ijab kabul tu pe ibu. Banyak apa-apa aku tak mengerti pak. Iya. Ada ibu-ibu ko sebelum menikah, japak tu rancak, bakile, licin, glowing. Lama nikah japak ku lah kusui pakabui ibu. Tak nyorawat lah pak. Iya tu. Iya nak nyorawat lah tu. Harus kan nyorawat tu seperti apanya merawat anaknya. Lah diagen kawak makuk lah kusui anak orang. Coba cari yang lebih bersuami, ibu dah kusui bentuk ya. Ndak bara dan licin le ibu. Karena dia ndak paham perintah Allah tu, suami itu ndak boleh menyusahkan istrinya. Ndak hebat tu ibu tu. Yang susah engkau saja susah. Itu kenapa tidak disebutkan kata gantinya dua, fatas kaya, fatas qa, Adam kau saja. Itu makanya Nabi katakan ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Syarat kau menikah kata Allah kepada para lelaki, kau punya kemampuan. Kalau kau belum mampu membahagiakan dia, puasa saja dulu. Tidak usah menikah. Tak. Bu, koyo bana sanang jadi orang. Dah ada usah bahagia jadi perempuan ibu. Dari sejak lahir sampai mati ibu kami bahagiakan. Sebelum menikah dibahagiakan ayah, setelah menikah dibahagiakan suami. Ibu ratu sejak lahir sampai mati. Sado kandak kami agi, nafkah kami agi. Sadonya tinggal pinta. Pakai cik ibu-ibu pun dia dalam bek tahu wak ustaz. Lah gaib maka kau tahu cikut. Padahal lah payah ke raja dulu ya. Ya lah pensiun kan. Baru tahu mereka. Ya. Mau itu ibu ya. Jadi tidak boleh perempuan dibajak payah-payah pak. Ya. Allah suruh dia di rumah, menunggu saja dia di rumah. Tak hebat pak. Ya. Saya tuh makanya kesal saya tuh ke orang-orang yang ada sekarang gerakan feminisme ya. Gerakan feminim namanya, gerakan menuntut kesetaraan. Kesetaraan apa lagi yang ibu minta? Semua kami tanggung, dosa kami tanggung. Dosa ibu kami tanggung juga. Ibu kalau berdosa kami yang menanggung. Bakok bisa begitu Ustaz? Iya bisa begitu. Cuma kok ketika Nabi Adam diusir di surga nanti yang bertobat, tak ada Siti Hawa bertobat lah. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah menerima tobat Adam, bukan tobat mereka, tobat Adam. Karena Siti Hawa tidak disuruh bertobat. Kenapa? Dosa Hawa dipikulkan ke Adam. Dosa ibu kami pikul. Nah, itu makanya ibu tu tak boleh ke mana-mana kalau tak minta izin kami. Karena kalau berdosa nanti kami pikul. Itu rahasianya tu. Makanya ibu kama pun minta izin. Sampai ibu kapan saji pun minta izin juga. Ya tu. Ibu kapan kamar saji apa di rumah mungkin ni nah. Orang azan ibu pengecek lain. Mengecek ibu. Jangan pergi masjid tu ibu. Pak, jangan pergi masjid di. Dan saya kamu sajid lah cik. Kamu sajid lah cik. Berhenti sibuk kamu sajid kau itu. Jangan jauh je ibu lagi. Kau ada apa cetu mengecek. Ibu antuk saya adalah masalah lain. Tak boleh. Karena memang begitu dosa ibu kami tanggung. Dan ibu masuk surganya nanti ikut kami. Allah sebut begitu. Nanti bacalah di surah Al-Isra 71 kan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kamu akan masuk surga dipanggil dengan imamnya. Jadi ibu masuk surga dari kami bimbau teman namanya bapak fulan dan nyonya, pakai nyonya itu.
Ya, surga Firdaus, pintu ampe. Masuk ibu lepas cik apa le? Tu makanya jangan jawek-jawek je gini. Kalau banyak-banyak cerita ibu ke kami gini besok kami lah panggil pagi masuk surga. Apa fulan, surga Firdaus. Ya, ambo apa cik ibu? Kau pahlawan. Tu kan jangan lawan-lawan je ibu ke kami. Pada susah ibu di akhirat besok. Nah, itulah alasannya kenapa fataska tidak dijadikan musanna namanya, tapi dijadikan mufrad. Karena yang susah itu tidak boleh istri. Ya toh? Itu begitulah hidup ni hebatnya, Islam ni hebatnya Ibu ya. Sayang umat Islam tidak paham. Sehingga banyak orang yang membuat istrinya susah. Ya. Ibu bapak kalau menikahkan anak gadisnya, mau tidak anak gadisnya susah? Pasti tidak. Pasti tidak. Minimal awak berharap anak awak kondak kalabi dari awak kenyo, dapat dari suaminya sama. Tak itu harapan awak ya. Bakutlah diagen kat awak bakut dipas susah anak orang tu ibu. Pernah tak ibu mau sampai anak awak anak gadis pada darah awak tampau? Tak pernah pak. Bakut tibu tangan awak anak orang kau ditampar kau ditapuk. Itu yang tak paham juga agama nama tu ibu tu. Tu makanya kata Nabi istausan nisa khairan. Kalau istrimu bersalah, tetap kau kasih nasihat dia dengan cara yang paling baik. Kenapa? Karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kau luruskan dia, dia patah. Kalau kau biarkan dia, dia semakin bengkok. Sumpah susah. Diluruin patah. Itu kali dia semakin bengkok. Kamu ngawak le pak. Makanya ibu tu kalau salah pak, jangan dia gitu, jangan diberangi. Kok salah ibu tu pak, ajak makan lo pak ke restoran. Balian baju pak, ajak kamol. Kok salah ibu tu pak, ajak kamol dulu. Balian baju, ajak makan. Itu cara menasihatinya pak. Ya tahu? Aku lah dapat kandaknya pak, lah panu sadonya. Baru apa tanya, boleh ambo mengecek bu? Boleh mengecek lah pak. Baru apa kecekan? Tanya lah pak, jangan pak salahan. Ibu kalau salahan tak amu lah pak. Salah mananya pak tu apa salahan tak kan amunya lah pak tak terima lah. Celah. Apa tegur aja, Pak Bu, Pak kok modeko salah saya dari macam bagi kau batu dan batu apa sih itu padahal. Ibu kau tak bisa di salahan saya dah amu pun lagi ditampar pun lagi dicipak. Di salahan sih ibu kau dah amu nya lah percaya lah Pak. Tak kan amu di salahan lah Pak. Itu makanya kata Nabi kalau engkau kasih wasiat dia, kasih nasihat dia, khairan, berbuat baik dulu padanya. Baru kasih nasihat dia, berbuat baik dulu. Kok jo salah pak, lagi piti 1 juta lu. Alah senyumnya pak, baru mengecek pada. Itu. Ndak gelo tu. Betul cara majanya. Cuma lagi ndak pak ibu. Kalau disalahannya pak, tak nyosapu oleh pak. Kalau kita. Ndak payah tu pak. Itu kenapa perempuan itu jangankan yang baik-baik dibikin susah, yang buruk pun tak boleh bikin susah. Kalau ada perangainya buruk, tetap dia tak boleh disusahkan. Mara'aitu min nakisati aklin wa dinin min ihdakunna. Begitu bunyi hadisnya. Perempuan itu diciptakan dengan kurang agama dan kurang akal. Bukan ini, ndak, kurang akal. Allah menciptakan laki-laki dengan 99 akal, 1 nafsu. Keinginan 1, akal 99. Perempuan diciptakan dengan 99 nafsu, 1 akal. Maka keinginan ibu terlalu banyak, tak sebanding jo akal ibu lo, akal cieknya kandak 99. Tu maka ibu kalau diagi piti los tarui. Coba pak nak percaya, agi ibu piti pak tu suruh pergi ke pasar. Pulang pasar co tanya pak, le balabi ibu piti tadi, akeh ibu, ada ke balabi cukup sekali ndak lah ada jawab. Tak betul jawab ibu ya. Karena ibu tu kalau la soal piti, nyolos. Nya asa diagi piti ke pasar, selalu nabi pulang ni pak.
Sado isi pasar nyangkui pulang mereka tu. Itu penyakit ibu-ibu tu mah. Itu makanya harus ada manajemen PT itu. Apa yang punya akal banyak, yang punya akal banyak ko, hanya selektif. Ibu ko kadang nak kebutuhan ke balik lah. Sado keinginan balik. Itu makanya ibu tidak boleh menginfakkan harta kata Nabi illa bi amri, kecuali atas perintah suami. Ibu kalau pergi ke pasar, calian list belanja kapak dulu. Pak, kau dah kadi bali beko ha. Nyon cek dapat cik-cik mah. Kau tak perlu coret ke mah. Kau tak perlu, kau tak perlu, kau tak perlu. Banyak yang tak perlu di beko tu mah. Coba kamu. Kalau di ibu sadonya perlu. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu calian list belanja dulu. Aturannya begitu. Ada ibu-ibu kau cik-cik nilai pandai, nilai gak baretong. Tapi rata-rata ibu ko banyak yang loss. Tu makok kok sektor kecik apa sektor salah. Nyunti ibu ibu tu. Ndak dulu guna piti banyak-banyak di kami ibu. Ndak dulu guna kan. Kami ko adalah pandai belanja piti ibu. Kami mencari ni misalnya, belanja ndak pandai dong. Makanya cubalah ibu kalau ibu ajaklah kami pergi ke pasar, pergi ke mall, letak agak kami balik itu. Ibu nak balik mereka tu mah. Ya nak, kami ko dak banyak kandak lah ibu. Dan kami ko asal dapat kandak ibu dulu kami lah bahagia tu mah. Ya tu. Itu. Asal panu kandak ibu kami lah bahagia tu mah. Itu. Dan memang begitulah agama kita mengatur dan begitulah perempuan dimuliakan oleh Allah. Begitulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.